Halo sahabat bahasa, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. SLMT-TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT-TV akan berbagi cerita tentang sebuah kisah dari film yang berjudul Ramarau on Duty. Film ini menceritakan tentang sepak terjang seorang wakil dari kantor pemerintahan jujur yang tak segan-segan untuk menghukum sesuai caranya kepada semua anggotanya yang melenceng dari tugasnya. Hingga ia diperintahkan untuk bertugas di desanya dan tertantang untuk memecahkan kasus hilangnya suami dari mantan kekasihnya yang membuka tabir kasus dari desa ini. Baiklah, tanpa perlu berlama lagi langsung saja kita simak, ini dia alur cerita filmnya. Hyderabad. Ramarau menyiramkan bahan bakar kepada dua orang petugasnya yang terbukti telah ikut penyelewengan dana dari penjualan tanah petani kepada pihak pemerintahan. Semua petugas yang lain berlari ketakutan ketika melihat benar kemarahan di wajah Ramarau. Beberapa hari sebelumnya, Ramarau mendapatkan penghargaan sekaligus pengangkatan jabatannya oleh pihak Menteri Dalam Negeri. Namun tiba-tiba kekacauan terjadi di halaman gedung tersebut dan beberapa petugas mengatakan kalau mereka adalah petani yang protes ketika tanahnya dijual ke pemerintah. Namun bagian mereka tidak mendapatkan sesuai dengan perjanjian awal. Ramarau bersama pejabat lain maju untuk mencoba menenangkan massa, namun melihat pejabat menemui mereka, para petani tersebut malah melemparkan batu ke arah mereka hingga mengenai salah satu pejabat. Ramarau meminta petugas lain untuk bisa membawa yang terluka masuk kembali ke dalam gedung, sementara ia sendiri mencoba mendamaikan petani dan mendengarkan keluhan mereka. Ramarau menemui Venkatesman untuk mengetahui alasan petani tersebut. Venkatesa mengatakan kalau petani marah karena hasil penjualan tanah mereka tidak sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati. Setelah melakukan penyelidikan, Ramarau menemukan dua di antara mereka yang telah memakan uang para petani tersebut. Hingga kemarahan Ramarau benar-benar tidak bisa dikendalikan dan membakar mereka hidup-hidup. Kasus tersebut pun sampai di pengadilan dan Ramarau menjadi tersangka dalam pembakaran itu. Namun Ramarau mengatakan semua yang telah ia ketahui tentang kasus proyek pembangkit listrik Indo-Jepang. Bukti-bukti pun telah diberikan oleh Ramarau dan telah dipelajari oleh pihak pengadilan. Beberapa pun memberikan dukungan atas tindakan yang dilakukan oleh Ramarau adalah benar, dan Ramarau diakui sebagai pejabat jujur yang menghukum para anggotanya dengan caranya sendiri bila terbukti bersalah. Ramarau dan keluarganya pun disambut hangat oleh keluarga besarnya karena tugasnya kali ini ia kembali ke desanya di Chitor dan menempati sebagai MRO Chitor. Di kantornya yang baru, Ramarau mulai menetapkan aturan baru kepada semua para karyawan yang ada di kantor tersebut hingga meminta mereka untuk membereskan pekerjaan yang belum selesai sama sekali, dan ia tidak menginginkan ada kebohongan di antara mereka serta melarang mereka untuk menerima suap sedikit pun dari siapapun. Sementara Mulari, salah satu inspektur yang bertugas di salah satu kantor polisi Chitor, mulai mengumpulkan semua anak buahnya untuk bisa menutupi semua tugas rahasia yang tengah mereka kerjakan. Ia tidak mau semua tercium oleh Ramarau. Malini yang tinggal di desa Tima Samudra selalu mengirimkan pengaduan kepada kantor Ramarau sebelum Ramarau ditugaskan di desanya. Mendengar kata Malini dan kasusnya tentang permohonan pembatalan ahli waris, Ramarau yang baru saja tiba di kantornya segera membaca salah satu surat pengaduan itu dan meninggalkan kantornya. Ia mendatangi kediaman Malini yang dulu merupakan mantan kekasihnya. Melihat kedatangan Ramarau membuat Malini menjadi gugup untuk menemui Ramarau yang pernah mengisi hatinya. Ramarau menceritakan tujuan kedatangannya ke kediaman Malini sambil membawa surat-surat yang pernah dikirimkan oleh Malini ke kantornya. Malini terdiam dan mulai menceritakan tentang suaminya yang bernama Surendra menghilang. Ia yang pernah kerja sebagai pekerja kontrak yang kemudian mengalami banyak hutang hingga ia memutuskan untuk menemui Farma, rekannya, untuk membuat bisnis baru. Sejak menemui Farma, ia tidak lagi kembali bersamanya.
Ramarao berjanji akan menyelesaikan kasus Surendra kali ini. Ia bekerja di pemerintahan di desa ini. Malini mengiyakan karena selama ini ia bosan tidak pernah mendapatkan keadilan yang ia inginkan. Ramarao meninggalkan Malini. Setelah kepergiannya, Malini teringat saat dulu ia menjalin hubungan dengan Ramarao. 7 tahun berlalu mereka lewati bersama hingga pernah menyusun keinginan untuk menikah, namun keduanya malah menikah dengan orang yang dijodohkan oleh kedua orang tua mereka masing-masing. Karena orang tua Malini sangat bahagia melihat Malini bisa menikah dengan Surendra. Ia untuk pertama kalinya melihat hal itu di mata ayahnya hingga mau tidak mau ia menikah dengan Surendra. Ramarao menceritakan semua pada ayahnya yang dialami oleh Malini. Tanpa mereka sadari, Nandini mendengar semua pembicaraan mereka. Ramarao bersama Malini mendatangi Maruli untuk membuat laporan kehilangan Surendra. Karena selama ini semua laporan Malini sama sekali tidak pernah mendapatkan tanggapan. Maruli yang enggan berurusan dengan Ramarao mengiyakan akan membuatkannya fear kehilangan Surendra. Namun setelah Ramarao pergi, ia malah meracau di depan anggotanya yang lain hingga ia tidak menyadari kalau Ramarao mendengar semuanya langsung memberikan ancaman kalau ia tidak segan-segan membersihkan anggota yang tidak menjalankan tugas dengan baik. Di Tirupati, Ramarao yang telah menemukan foto dan alamat Farma langsung mendatangi keluarganya. Namun setelah melihat kedatangan Ramarao mencari Farma, semua keluarga Farma seolah menutupi keadaan bahkan mengusir Ramarao dari kediaman mereka. Hingga saat Ramarao melangkah, ia melihat sebuah gudang lama yang tidak pernah digunakan lagi. Ia pun memeriksa gudang tersebut dan memeriksa semua benda yang ada di dalamnya, hingga mengambil beberapa dokumen yang ia anggap mendukung untuk pencarian Farma dan juga Surendra. Kesibukan Ramarao mendapatkan protes dari pihak keluarganya karena ia terlalu sibuk untuk pergi ke beberapa daerah di Chitor. Namun Ramarao menjelaskan kalau bukan saja Surendra yang menghilang, namun lebih dari 20 orang yang menghilang setelah ia mengurut benang merah orang-orang yang pernah bersama Farma maupun Surendra, mereka juga menghilang. Ia juga mencium adanya bisnis ilegal penyelundupan cendana merah yang selama ini tersusun rapi hingga tidak tercium olehnya. Ia meminta pengertian keluarganya untuk bisa memahami posisinya dan pekerjaannya. Berpenumpang penuh, mengalami kecelakaan dan jatuh ke jurang. Beruntung, bus tersebut tersangkut di antara pohon hingga Ramarao yang berhasil mendapatkan bantuan mobil yang melintas bisa menolong mereka. Hingga Maruli datang dan dalam kesempatan ini ia mengambil kesempatan untuk bisa menghancurkan Ramarao dan mengatakan kalau ini adalah kesalahan Ramarao hingga kasus ini masuk ke pengadilan. Hingga mahkamah memutuskan untuk menskor Ramarao selama 6 bulan. Tapi Devanan membelanya hingga meringankan hukumannya menjadi 3 bulan. Namun walaupun dinonaktifkan di pekerjaannya, ia tetap menyelidiki kasus ini. Bahkan ia pergi sendiri ke hutan Sencalam untuk membuktikan kalau memang benar ada penyelundupan cendana merah di dalamnya. Ramarao mengatakan hasil penyelidikannya kepada Venkatesan. Kalau ada 5 hal yang saling terkait, penebang, pemuat kayu, polisi penjaga, pengangkut, hingga eksportir penyelundup. Hingga ia yakin ada seorang yang mengendalikan hal ini dan memiliki kekuatan. Ia juga menemukan 12 kontainer dan truk menghilang bersamaan dengan menghilangnya orang-orang yang tengah ia cari. Ramarao yang ingin kembali ke desanya melalui kereta malah mendapatkan serangan dari beberapa orang yang menggunakan penutup wajah. Bahkan ia mendapatkan luka di bagian perutnya karena mereka menyerang menggunakan senjata tajam yang berbahaya. Hingga ia harus melindungi dirinya dan saat ia bertarung ia berhasil menarik penutup wajah penyerang itu hingga ia terkejut yang ternyata ia adalah Anan sepupunya sendiri. Namun Anan yang ketakutan malah berdiri di pintu kereta api hingga ia tertembak oleh seseorang yang terjatuh di pinggir rel kereta. Kematian Anan membawa luka keluarganya hingga membuat keluarga Ramarao marah apalagi saat Murali datang dan memanas-manasi keadaan hingga Ramarao merangkulnya untuk melangkah menjauh dari ayahnya. Dalam pembicaraannya, ia menekankan Maruli untuk tidak ikut campur dalam urusannya. Karena ia sedang menyelidiki Maruli juga yang ia curigai memiliki kekayaan di atas masa jabatannya selama ini. Dan mendengar hal itu, Maruli merasa malu dan pergi meninggalkan Ramarao tanpa mengucapkan apapun. Ramarao mencoba menjelaskan kepada ayahnya kalau ia tidak terlibat dalam kematian Anan. Karena ia yang malah diserang oleh Anan sambil menunjukkan luka di bagian perutnya. Tak lama kemudian, ayah Farma datang mengunjungi Ramarao dan mengakui kalau putranya bersama Surendra memang telah menghilang.
Ia juga membawa catatan yang pernah ditulis oleh Putri Pharma saat mendengar percakapan ayahnya dan Surendra di telepon. Mendapatkan sebuah bukti baru membuat harapan baru bagi Rama Rao. Ia mengucapkan banyak terima kasih padanya dan kemudian mulai mempelajari bukti-bukti baru tersebut. Lama-kelamaan melihat Rama Rao menjalankan tugasnya dan menyelidiki kasus Malini, membuat Nandini tidak lagi merasakan cemburu. Ia malah mendukung untuk bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Melihat perubahan itu, Rama Rao merasa sangat senang dan berjanji akan menempatkan posisinya di tempat yang tepat dan meminta kepercayaan dari Nandini. Maruli kembali menemui Rama Rao setelah tadi bertemu di kantor saat ia tengah berbicara dengan Devanan. Ia memberikan sebuah dokumen yang dianggapnya bisa membantu Rama Rao. Namun Maruli meminta imbalan agar Rama Rao mengatakan keberadaan cendana merah dan tidak akan menyerahkannya kepada pemerintah bila ia mendapatkan semua cendana merah selundupan itu. Rama Rao yang mendengarkan hal itu sambil membaca dokumennya tidak menanggapi Maruli. Ia pergi begitu saja meninggalkan Maruli. Rama Rao melaporkan hasil penyelidikannya lagi kepada Venkatesan. Ia mulai curiga kalau Devanan dan Maruli ada hubungannya dengan ini semua. Maruli yang mengetahui kecurigaan Rama Rao terhadapnya dan juga Devanan melaporkan semuanya pada Devanan. Mereka yang berada dalam pantauan Venkatesan dan Rama Rao mulai mencari jalan untuk bisa menyelamatkan diri. Di Sesachalam, beberapa penebang cendana merah terkejut ketika mereka diserang oleh petugas yang menggunakan pakaian dinas lengkap. Mereka berhambur mencoba menyelamatkan diri. Namun naas Devanan yang memimpin penyerangan itu berhasil mengumpulkan mereka semua di tanah lapang kemudian menembaki mereka tanpa ampun. Bahkan tidak membiarkan satu penebang pun lolos dari senjata apinya. Berita pembantaian terhadap penebang cendana merah itu pun menjadi berita di semua televisi. Berita ini menimbulkan pro kontra di antara warga hingga banyak yang melakukan tuntutan atas pembantaian ini. Rama Rao yang tahu pelaku di balik ini semua adalah Devanan mencoba mendatanginya untuk memberikannya peringatan kalau ia pasti akan berhasil menangkap Devanan lengkap dengan barang bukti di tangannya. Mendengar hal itu, Devanan dengan yakin malah menantang Rama Rao kalau ia tidak akan pernah mendapatkan semua ini. Try your luck. Rama Rao pun kembali ke desanya setelah melakukan kunjungan ke Hyderabad. Namun ia terkejut ketika melihat ayahnya telah meninggal dunia secara mengejutkan. Semua keluarga bersedih termasuk Malini yang ikut dalam prosesi kremasi tersebut. Devanan mulai ketakutan akan ancaman yang diberikan oleh Rama Rao kepadanya dan meminta Maruli untuk bisa membereskan Rama Rao dalam waktu dekat. Saat berada di pasar bersama keluarganya, Rama Rao pun diserang oleh beberapa pemuda yang menggunakan senjata tajam. Setelah menghadapi orang-orang itu, salah satu dari mereka memberikan informasi kalau ia mendapatkan perintah untuk memberikan sebuah foto ini kepada Rama Rao. Mendapatkan foto itu, Rama Rao terdiam dan mengingat semua yang pernah ia alami. Kemudian mulai kembali menyelidikinya. Rama Rao kembali mendatangi Venkates untuk melaporkan semuanya. Penyelundupan ini semua didalangi oleh Kabir yang mempercayai semua pengirimannya pada Firja, seorang eksportir yang biasa memainkannya di negara Hong Kong dan London melalui pelabuhan Mangalore menggunakan kontainer-kontainer besar dan salah satu dari kontainer tersebut digunakan untuk menyelundupkan cendana merah tersebut. Devanan adalah petugas yang berhasil memberikan lampu hijau pada Viraj untuk bisa mengeluarkannya dari wilayahnya. Hingga ia mengetahui nilai cendana merah bisa mencapai ratusan juta crore, sifat serakahnya muncul hingga ia membentuk kelompok tersendiri dan menghadang semua truk pembawa cendana merah. Dengan kejam, mereka menghabisi supir cendana merah, kemudian mengubur mobil dan supir begitu saja. Lalu nasib naas itu pun mereka sadari sepasang suami istri tua mengetahui aksi mereka saat mereka menghabisi dengan kejam putra mereka. Pembongkaran besar-besaran pun dilakukan oleh Rama Rao dan orang-orangnya. Mereka menemukan puluhan mayat di dalamnya, begitu juga dengan penimbunan kontainer. Rama Rao sendiri mendatangi Viraj dan menelanjangi semua kesalahannya. Ia mengetahui semua ini dari foto yang didapatkan dari Devanan yang sudah melarikan diri. Viraj tertawa dan menceritakan kalau ia yang telah menghabisi ayah Rama Rao yang lebih dulu tahu tentang dirinya. Viraj juga berhasil menikam Rama Rao saat menceritakan semuanya. Mendengar hal itu, Rama Rao langsung mengumpulkan tenaga untuk bisa membalas kematian ayahnya. Mereka pun terlibat perkelahian, namun dengan cepat Rama Rao membereskan mereka dan membawa mereka dalam satu mobil untuk dijadikan bukti pada Maruli.
Tapi tanpa Ramarao sadari, orang tua itu malah melempar bahan bakar pada mobil tersebut dan membakar mereka semua. Di Bombay, Kabir yang ditemui Maruli untuk mengabari kalau bisnisnya di Chitor rusak karena Ramarao hanya tersenyum. Ia mengatakan ia tahu semua pergerakan Ramarao dan selalu memantaunya dari tempatnya. Tapi ia memiliki kekuatan lebih karena ia tahu di mana penyimpanan cendana merah itu. Maruli terdiam dan mendengarkan Kabir mengatakan kalau semua hasil penyelundupan cendana merah itu berada di dalam danau yang terletak di perbukitan Kokumoti, perbatasan Karnataka. Maruli juga terkejut ketika ia melihat Devanan yang ia pikir telah melarikan diri berada di ruangan Kabir dalam keadaan terikat dan tertutup matanya. Kabir juga mengatakan ia akan melihat kemajuan yang dialami oleh Ramarao atau dirinya dulu yang akan mendapatkan cendana merah itu. Karena ia tahu Ramarao kini tengah memimpin pasukan barunya untuk bisa mengambil cendana merah yang masih tersimpan itu. Dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Ramarao on Duty. Kejujuran adalah sifat mulia yang harus selalu dijunjung oleh kita semua. Karena sifat jujur dan adil saat ini telah sangat sulit didapat. Kejujuran ibarat barang langka yang sudah begitu jarang ditemukan. Maka mari selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang jujur dan berakhlak mulia. Karena berani jujur itu hebat. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai bertemu kembali di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir dan ingat selalu untuk dukung SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Baiklah sahabat, sampai berjumpa kembali. Sehat selalu dan wassalamualaikum.